Perkenalkan, nama saya Regita Permatasari, saya dari KKN COVID-19 kelompok 17. Saya akan menjelaskan beberapa proses metode hidroponik, yaitu secara umum terdapat 3 langkah menanam dengan hidroponik. Yang pertama yaitu penyemaian bibit, yang kedua yaitu pembesaran, lalu yang ketiga itu panen. Untuk penyemaian bibit dilakukan pada media tanam yang diberi nutrisi, lalu dilanjutkan dengan pembesaran pada sistem hidroponik atau aeroponik, NFT, sistem drip, dan lainnya. Lalu dipanen. Untuk ulasannya yaitu yang pertama, mempersiapkan menanam hidroponik. Hal pertama yang harus dilakukan untuk menanam hidroponik yaitu mempersiapkan alat, lalu bahan, dan instalasi sistem hidroponik. Alat dan bahan juga tergantung dengan sistem hidroponik yang dipilih. Namun, secara umum, alat yang perlu disiapkan diantaranya yang pertama yaitu pipa paralon. Lalu yang kedua, air stone sebagai penghasil oksigen di air. Lalu yang ketiga, aerator. Lalu yang keempat, selang aerator. Lalu yang kelima, pisau cutter. Lalu yang keenam, pH meter digital. Lalu yang keenam, TDS meter digital. Lalu yang ketujuh, kain flanel atau sumbu. Ini digunakan pada sistem hidroponik sumbu. Lalu ada sumber listrik, lalu media tanam, lalu ada tray semai, yang terakhir yaitu ada tusuk gigi. Setelah alat dan bahan disiapkan, langkah berikutnya yaitu instalasi sistem hidroponik. Lalu yang kedua yaitu ada pemilihan bibit. Pilihlah benih yang sudah siap ditanam. Lalu direndam bibit selama 5 menit. Kemudian akan ada benih yang mengambang dan tenggelam. Benih yang kurang baik yaitu benih yang mengapung di atas permukaan air. Benih tersebut sebaiknya tidaklah ditanam atau dibuang saja karena kualitasnya yang sangat tidak baik. Lalu yaitu, sementara benih yang tenggelam baik untuk ditanam. Namun jika ingin lebih praktis, kita bisa membeli benih yang siap ditanam saja. Untuk yang ketiga yaitu tentang penyemaian bibit. Dalam hal penyemaian bibit beberapa hal yang harus dipersiapkan yaitu yang pertama, media tanam disarankan itu rock wool. Lalu yang kedua, benih tanaman. Lalu yang ketiga yaitu pemotong rock wool atau pisau cutter. Lalu yang keempat, air dan nutrisi. Lalu yang kelima, tusuk gigi. Lalu yang keenam, tray semai. Setelah bahan terkumpul, lalu dimulai proses penyemaian. Yang pertama, siapkan media tanam atau rock wool yang telah dipotong dengan ukuran sebesar 2,5 cm kali 2,5 cm. Lalu yang kedua, beri rock wool dengan air hingga lembab atau basah. Lalu yang ketiga, letakkan rock wool pada tray semai serta lubangkan rock wool dengan tusuk gigi. Lalu yang keempat, masukkan benih pada lubang rock wool tersebut. Lalu yang kelima, siram rock wool dengan air di pagi hari dan taruh di daerah yang ada sinar matahari. Lalu yang keenam, setelah tunas tumbuh, biasanya 7-10 hari, maka pindahkan rock wool pada net pot. Lalu yang ketujuh, lalu letakkan pada sistem hidroponik. Yang terakhir, sangat disarankan menggunakan air tanah atau air sumur karena mendekati nol yang bagus untuk pertumbuhan benih hidroponiknya. ppm-nya yang mendekati. Lalu yang keempat, pembesaran pada sistem hidroponik. Benih yang ditanam pada rock wool setelah bertunas maka dipindahkan ke net pot. Lalu net pot tersebut yang akan ditaruh pada sistem hidroponik yang telah kita buat bisa di FT, lalu NFT, sistem drip atau FHS, aeroponik atau sistem sumbu. Kemudian tinggal melakukan perawatan dan pemberian nutrisi hingga panen. Untuk kelima, pembuatan nutrisi. Dalam hal pembesaran tanaman pada sistem hidroponik haruslah senantiasa diberi nutrisi dan air yang dialirkan pada akar-akar tanaman. Pada toko-toko hidroponik biasanya terdapat nutrisi dengan nama AB Mix, satu kemasan dengan nama A dan kemasan lainnya B. Kedua inilah yang akan kita campurkan untuk nutrisi tanaman sistem hidroponik. Untuk cara memadukannya, kita menyiapkan 2 botol air mineral yang pertama, lalu yang kedua isi dengan air sebanyak 500 ml, lalu beri tanda pada batas air, lalu sisahkan sepertiga bagian airnya pada wadah lainnya. Lalu masukkan nutrisi A dan B pada masing-masing botol. Lalu yang
Selanjutnya, kocok hingga larut. Setelah itu, masukkan kembali sepertiga air yang telah disisihkan tadi sampai batas tanda yang telah dibuat pada langkah ketiga. Namun, alternatif lain bila tidak ingin meramu sendiri, kita bisa membeli nutrisi yang sudah jadi, tinggal pakai di toko-toko pertanian yang ada atau di toko khusus untuk hidroponik. Lalu yang keenam, perawatan tanaman. Tahapan terakhir yang harus selalu diperhatikan saat menanam dengan hidroponik yaitu perawatannya. Setelah itu kita harus selalu melakukan pengecekan kondisi tanaman secara rutin, seperti kondisi debit air, lalu kelancaran pipa, dan kebersihan lingkungan. Nah, untuk tanaman jenis sayur sebaiknya dilakukan proses perawatan sampai masa panen tiba. Namun, bila tanaman perawatannya untuk menjaga keindahan tanaman supaya tidak rusak. Lalu yang ketujuh yaitu panen. Caranya tinggal menarik keluar netpot dari sistem hidroponik. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hirul Aziz dari Koordinator Program Divisi Penyuluhan Pertanian Hidroponik dan Hortikultur dari KKN kelompok 17 Sopan Veteran Jawa Timur. Di sini saya akan memberikan penyuluhan tentang bagaimana tahapan-tahapan dari sistem hidroponik. Metode hidroponik. Hidroponik ini salah satunya bisa dilakukan oleh kaum milenial maupun warga atau masyarakat agar tidak tanah yang dimiliki tidak kosong. Tidak kosong dimaksudkan ini bagaimana caranya tanah yang kita miliki bisa bermanfaat dan bisa hasil yang diperoleh menguntungkan. Langkah yang pertama itu saya mempunyai rock wool dan bibitnya. Bibit yang saya pilih yaitu kangkung. Kenapa kangkung? Karena dapat tumbuh dengan cepat dan bisa mendapat hasil yang baik. Rock wool ini yaitu media tanamnya untuk perkecambahan selama 10 hari. Yang pertama yaitu cara kerjanya itu kita potong bagian rock woolnya di bagian sini secukupnya, dibelah ini nantinya bisa dibagi lagi menjadi seperti ini, bagi 9. Dan untuk bibitnya, untuk kangkung ini bisa diseleksi terlebih dahulu agar perkecambahannya lebih cepat. Seperti ini. Bibit kangkung yang tenggelam ini termasuk bibit yang bagus untuk bisa tumbuh cepat dan dimasukkan ke rock wool-nya. Bisa dibagi, lubangnya ini bisa dibagi 6 atau 1. Terserah dari warga atau masyarakat untuk media tanamnya seperti apa, dibagi 1 atau 2. Yang baiknya itu ya bisa 6, bisa 1, termasuk yang terbaik. Setelah ini
kita beri bibit, dilubangi, terus diberi bibit. Di bibit ini kita masukkan ke kantong plastik agar nantinya berkecambahan kita diamkan selama 1 hari. Setelah kita tutup seperti ini, kita diamkan selama 1 hari. Setelah 1 hari itu kita mendapatkan hasil perkecambahan itu ukurannya kecil, dan itu setelah kita buka itu nantinya kita taruh ke sinar matahari dan kita jemur di sana selama 1 hari. Itu bisa mendapatkan benih yang bagus, dan sampai hari kelima nantinya akan tumbuh daun sebanyak 3. Nantinya hari ke-10 nantinya akan muncul daun sejati. Nah, di situ daun sejati itu kita nantinya bisa tumbuh tumbuhan kangkung sebanyak yang kita peroleh. Nantinya bisa dipanen selama 3 minggu atau 1 bulan. Saya akan menjelaskan sedikit tentang proses vertikakultur. Yang pertama adalah proses persiapan alat dan bahan. Yang kedua adalah proses pembuatan instalasi. Yang ketiga adalah menyiapkan benih tanaman. Yang keempat melakukan pemupukan. Kelima pengendalian hama dan penyakit. Dan yang keenam adalah panen atau pasca panen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angela Resati, saya dari KKN 17 PR Veteran Jawa Timur. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap-tahapan vertikal kultur. Yang pertama yaitu tahap pemberian bibit, tahap pemupukan, berkecambah, lalu siap panen.